Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa mengikuti perkuliahan kembali. Baik, kita saat ini sudah mencapai pertemuan yang keempat. Di pertemuan yang keempat ini Bapak akan berbicara, menyampaikan materi tentang kredibilitas ya. Kredibilitas ini merupakan lanjutan dari materi yang sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya Bapak sudah berbicara tentang budaya organisasi. Ya, bagaimana di sebuah organisasi tersebut menjunjung tinggi budaya agar citra perusahaannya tersebut baik gitu ya, ada nama baik dari perusahaannya. Nah, untuk bisa mencapai nama baik tersebut, ada salah satu unsur yang wajib ada, yaitu bahwa perusahaan tersebut harus dapat dipercaya ya, atau dalam bahasa perusahaannya biasa disebut sebagai kredibel. Kredibel ini dari bahasa Inggris yang bermakna dapat dipercaya ya, kadang-kadang disebut sebagai trust juga ya. Atau kalau dalam bahasa agama Islam itu disebut sebagai amanah ya, orang yang bisa dipercaya gitu ya, memegang sesuatu kepercayaan atau sesuatu pesan amanah, kemudian yang bakal dilaksanakan gitu ya. Nah, dalam dunia bisnis memang kepercayaan atau trust ini menjadi salah satu unsur yang cukup penting ya. Jadi keberlangsungan usaha suatu perusahaan itu sangat bergantung kepada kepercayaan terhadap konsumennya ya. Bagaimana konsumen benar-benar mempercayai, yakin gitu ya, merasa aman terhadap sebuah perusahaan ya. Nah, tentu saja rasa aman, rasa percaya konsumen terhadap sebuah perusahaan ini dibangun sejak lama ya, tidak bisa dibangun singkat dalam satu malam gitu, tidak ya, tetapi memang merupakan satu proses yang berkesinambungan sejak cukup lama ya, dimana dengan berbagai pengalaman yang ada kemudian membuat sebuah perusahaan menjadi perusahaan yang cukup kredibel ya, atau cukup dipercaya gitu. Nah, kepercayaan konsumen ini akan membuat citra perusahaan menjadi baik ya, perusahaan akan memiliki nama baik ya, dan nama baik ini akan sangat bermanfaat bagi perusahaan kedepannya ya, termasuk dalam hal penjualan, pemasaran ya. Perusahaan yang memiliki citra yang baik tentu akan lebih mudah memasarkan produknya ya, karena produknya tersebut sudah dipercaya oleh halayak ramai. Nah, untuk bisa mencapai satu tahap kredibilitas tersebut tentu ada beberapa unsur atau beberapa komponen pembentuknya ya. Di antaranya adalah yang pertama, keahlian atau expertise ya. Jadi memang agar sebuah perusahaan dapat dikatakan perusahaan yang kredibel, maka perusahaan tersebut harus ahli dalam bidangnya ya, ahlinya ahli, intinya inti gitu ya, pandul ya. Jadi sebuah perusahaan harus bisa memiliki satu keahlian yang memang dia khusus ada di bidangnya ya. Seperti yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya tentang spesialisasi pekerjaan. Jadi bagaimana orang melakukan sesuatu yang memang bidang keahliannya ya. Nah, sebuah perusahaan juga seperti itu ya. Memang kalau di bidang, katakan tempat Bapak bekerja dulu di bidang konstruksi, pembuatan beton, memang perusahaan tersebut sudah dikenal sejak dahulu memiliki keahlian, expertise di bidang pembuatan beton tersebut ya, dan memang sudah melalui uji laboratorium, kemudian produknya pun sudah dipakai di mana-mana gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, expertise tersebut harus diikuti dengan yang namanya kompetensi. Kompetensi ini biasanya dalam bentuk ada bukti tertulisnya lah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan sebuah produk, katakan produk beton gitu ya, itu biasanya ada uji laboratoriumnya ya, diuji di laboratorium, baik di Dinas Pekerjaan Umum atau di Universitas Mataram ya, di Fakultas Tekniknya itu ada laboratoriumnya, di sana bisa dicek. Jadi nanti kita bawa beton ke sana yang kemudian diuji kekuatannya itu berapa dan segala macamnya ya. Jadi barang-barang yang kita produksi di tempat Bapak bekerja dulu itu memang sudah memenuhi standar uji laboratorium tertentu ya. Nah, ini penting juga bagi setiap perusahaan ya, agar dia terlihat kredibel, maka keahliannya tersebut harus dilengkapi dengan kompetensi
yang artinya harus ada bukti tertulisnya ya. Umpama kalau produk makanan ya ada bukti tertulisnya, sudah ada izin BPOM-nya ya, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, kemudian udah ada sertifikasi halal dari MUI, atau kalau misalkan helm itu ada SNI-nya lah gitu ya, ada standarisasinya tertentu gitu. Kalau penginapan perhotelan tuh ada bintangnya, ini bintang berapa, bintang 5 kah, bintang berapa, itu merupakan salah satu bentuk daripada bukti bahwa satu perusahaan tersebut memang memiliki kualitas. Unsur lainnya adalah komunikasi ya. Jadi bagaimana proses komunikasi yang berjalan antara perusahaan dengan konsumen ini harus bisa membentuk kredibilitas tersebut ya. Komunikasi yang seperti apa? Tentunya komunikasi yang baik antara bagian penjualan yang akan berkomunikasi langsung dengan konsumen. Nah, di bagian penjualan ini tentu harus memiliki pengetahuan yang cukup ya tentang segala macam hal terkait dengan produknya, dan memiliki pengalaman ya, memiliki pengalaman. Jadi kombinasi antara pengetahuan dan pengalaman ini akan membentuk satu karakter pribadi yang baik yang ada di bagian tenaga penjualan sehingga dapat meningkatkan kredibilitas perusahaannya. Nah, penyampai pesannya atau tenaga penjualan tadi yang akan menyampaikan pesan kepada konsumennya itu biasanya memang yang berhadapan langsung dengan konsumen itu dipilih memang orang-orang yang sudah senior ya, senior dalam artian sudah bekerja cukup lama dalam perusahaan tersebut ya. Jadi kalau memang baru banget, usianya masih muda, kemudian belum banyak pengalaman dan seterusnya, biasanya tidak langsung ditempatkan di bagian-bagian yang berhadapan langsung dengan konsumen ya, karena dikhawatirkan belum bisa maksimal dalam melayani gitu ya. Sehingga karena konsumen ini kan garda terdepan ya, jadi kredibilitas kita sebagai sebuah perusahaan itu ada ketika kita berhadapan langsung dengan konsumen. Oleh sebab itu perusahaan harus dapat memilih tenaga penjualnya yang memang sudah senior lah, kurang lebih ya, sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Kalaupun memang terpaksa harus diisi oleh anak-anak yang masih muda, belum memiliki pengalaman, maka harus disertai dengan pendamping. Nah, pendamping inilah yang kemudian memiliki tingkat senioritas yang cukup tadi itu ya. Kemudian dari jenis kelamin ya, jadi jenis kelamin juga bisa mempengaruhi persepsi orang tentang kredibilitas sebuah perusahaan ya. Biasanya untuk beberapa hal seperti kaitan dengan teknisi yang berkaitan dengan teknis benar biasanya adalah laki-laki biasanya ya. Jadi kalau di sebuah perusahaan yang terkait dengan bagian produksi dan segala macamnya memang kebanyakan adalah laki-laki ya. Karena persepsi masyarakat ketika sesuatu itu berkaitan dengan teknis, ya, memperbaiki sesuatu kah atau mesin dan segala macam memang erat hubungannya dengan laki-laki ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalau ada beberapa teknisi yang memang diduduki oleh wanita ya. Gitu. Karena pada dasarnya mau jenis kelamin apapun tetap bisa melakukan sesuatu dengan ahli asalkan dia serius menjalani satu bidang tertentu gitu ya. Kemudian dari cara berpakaian juga bisa menjamin kredibilitas bagian tertentu ya karyawan di sebuah perusahaan. Oleh sebab itu biasanya di beberapa perusahaan, rata-rata perusahaan tuh memiliki seragam khusus yang memang didesain membuat dia tampak elegan gitu, tampak profesional di bidangnya seperti layaknya orang kantoran dah gitu ya. Lain halnya kalau misalkan kita pergi ke bank gitu ya, kemudian pegawainya pakai sendal jepit, terus baju kaos biasa, itu kan begitu datang kita lihat pakai pakaian seperti itu kayaknya kurang meyakinkan gitu ya, kurang kredibel gitu ya. Lain halnya kalau memang pakaiannya sudah rapi gitu ya, pakai pakaian kantoran dan segala macamnya, itu bisa meningkatkan keyakinan kita sebagai konsumen terhadap perusahaan tersebut ya. Termasuk kemarin ketika Bapak pesen Gojek ya, begitu Bapak pesan Gojek, dia nyampe ke sini, ternyata si Gojeknya tersebut tidak pakai ininya ya, jaket Gojeknya itu, entah dia lupa atau entah dia kenapa, mungkin nggak pakai jaket Gojeknya gitu ya. Itu Bapak begitu datang terus nggak pakai jaket Gojeknya tuh, Bapak kredibilitasnya dia ya, Bapak mulai nggak yakin nih, ini beneran
Gojek nggak ya, kok nggak pakai jaket apa gimana gitu ya. Yang artinya bahwa dari seragam itu saja bisa membuat orang yakin tentang satu perusahaan gitu. Dan ketika besoknya Bapak pesan Gojek lagi dan itu pakai jaket, Bapak nggak ada keraguan sedikit pun dan sangat yakin gitu ya. Itu dari seragam saja bisa seperti itu ya. Makanya untuk kalian laki-laki kalau nanti satu saat mau silaturahim ke rumah calon mertua kalian, pakailah pakaian yang rapi gitu ya, karena penampilan itu bisa bisa membuat apa ya, orang yang melihat kita itu menjadi yakin gitu ya, menjadi menganggap kita orang yang kredibel, dapat dipercaya gitu ya. Jadi kalau pergi ke rumah calon mertua ya pakai pakai celana chino lah ya. Kalau celana chino itu kan nggak terlalu formal ya, nggak terlalu non formal juga. Jangan pakai celana jeans ya, nanti terkesannya apa ya, kayak main-main lah gitu ya. Kemudian pakai ya baju-baju apa, baju kemeja, kan kemeja yang polos-polos gitu, nggak yang kemeja kantoran banget gitu kan, enggak ya. Jadi artinya bahwa memang penampilan itu sangat berperan penting ya di dalam menimbulkan, membentuk kredibilitas seseorang atau bahkan perusahaannya. Dan cara kita berpakaian juga merupakan apa ya, perwujudan dari etika kita ya, perwujudan dari sopan santun kita. Dari cara berpakaian tersebut ya, dengan berpakaian yang rapi, sopan dan segala macam, maka itu menunjukkan bahwa kita memang menjunjung tinggi yang namanya norma kesopanan gitu ya. Nah, biasanya juga bagian tenaga penjualan ini memang bagian-bagian yang khusus memiliki jabatan tertentu ya. Jadi dengan adanya jabatan yang melekat pada seseorang tersebut, ini juga bisa apa ya, membuat konsumen tersebut merasa yakin terhadap orang tersebut ya, terhadap karyawan tersebut ya, karena orang tersebut memang sudah memiliki jabatan tertentu. Jabatan tertentu ini biasanya bisa dilihat dari kartu namanya dia ya, apa namanya, tanda pengenal ID cardnya dia. Jadi kelihatan nanti jabatannya itu seperti apa, karena untuk bisa menduduki jabatan tertentu di sebuah perusahaan tentu ada proses yang panjang yang harus dia lalui ya. Ada proses seleksi, proses pelatihan dan segala macamnya. Jadi kalau konsumen datang dan melihat bahwa orang ini memiliki jabatan tertentu, maka konsumen akan menganggap bahwa memang orang ini sudah layak ada di sana dan kredibel lah gitu ya. Kemudian termasuk cara kita berbicara ya. Jadi bagaimana tenaga penjualan tersebut berbicara terhadap konsumennya, artikulasi kata-kata yang digunakan, kejelasan kata-kata yang digunakan ya, intonasi suaranya, kemudian penggunaan istilah-istilah asing itu sebaiknya dihindari ya. Kita harus menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami kepada konsumennya ya, karena kita nggak tahu ya apakah konsumen tersebut sudah benar-benar memahami tentang produk kita atau tidak gitu ya. Jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa yang apa, bahasa-bahasa teknis, bahasa-bahasa yang sulit dipahami gitu ya, jangan sampai ya. Kecuali ketika kita sudah ngobrol dan kita rasa kayaknya orang ini sudah cukup paham tentang istilah-istilah tersebut, nah barulah kita bisa berbicara dengan menggunakan istilah-istilah tersebut gitu ya. Nah, cara berbicara ini sendiri pun itu ada ilmunya tersendiri ya, namanya adalah ilmu. Nah, tapi sebelum itu silahkan klik tombol subscribe di bawah bagi yang belum. Silahkan like video ini, kemudian komen, silahkan, dan juga jangan lupa di share ya, dibagikan ke sosial media kalian. Baik, kita lanjutkan. Jadi teknik persuasif tersebut adalah suatu teknik ya yang digunakan untuk membujuk orang ya, atau membuat orang lain menjadi percaya kepada kita, mau menuruti permintaan kita, tentunya permintaan yang baik ya, dalam hal ini dengan sebuah perusahaan. Bagaimana seorang tenaga penjual tersebut bisa membuat konsumennya melakukan atau deal terhadap negosiasi penjualan yang dilakukan gitu ya. Jadi tujuan daripada teknik persuasif ini adalah agar konsumen tersebut pada akhirnya bisa deal melakukan penjualan di perusahaan tersebut. Nah, dealnya konsumen dalam melakukan penjualan ini dalam bahasa perusahaan biasa disebut istilah closing. Ya, jadi kalau nanti kalian bekerja di sebuah perusahaan kemudian ditanyakan apakah hari ini sudah ada yang closing, itu maksudnya apakah hari ini sudah ada yang terjual barangnya gitu ya. Nah, barang yang terjual ini bisa ditandai dengan adanya pembayaran ya. Entah itu pembayaran dalam bentuk DP atau istilahnya kata orang tanda jadi, atau dibayar sepenuhnya, itu lebih bagus lagi ya. Jadi
Setidak-tidaknya closing itu ditutup ya dengan adanya pembayaran DP tadi atau tanda jadi tersebut ya. Jadi itu ilmu persuasif, bagaimana membujuk orang, bagaimana mempengaruhi orang agar mau menuruti perintah kita ya. Ini kurang lebih juga bisa dipakai dalam manajemen dakwah. Jadi bagaimana cara kita berdakwah, bagaimana kita menyampaikan suatu ilmu sehingga ilmu tersebut bisa diterima oleh para pendengarnya lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, lantas bagaimana kemudian teknik persuasif ini dapat digunakan dalam meningkatkan kredibilitas perusahaan? Yang pertama adalah seorang tenaga penjual ya. Jadi ini kita berbicara tentang tenaga penjual atau bagian customer service yang memang berhadapan langsung dengan konsumen ya, karena disinilah salah satu unsur pembentukan kredibilitas tersebut ya. Nah, yang pertama perlu diperhatikan adalah memahami lawan bicaranya. Jadi seorang tenaga penjual ya itu harus bisa memahami lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya laki-laki, biasanya kalau konsumen laki-laki ini menurut pengalaman Bapak ya, itu apa ya, pembicaraannya tidak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak bertanya dan segala macam ya. Biasanya dia datang, Pak saya mau pesan barang ini jumlahnya sekian, tolong diantar ke sini. Atau kalau nanya-nanya paling nanya-nanya singkat saja ya, selebihnya sudah langsung closing biasanya. Tapi kalau yang datang ibu-ibu, kaum wanita, waduh itu lama banget prosesnya ya. Jadi dia bakal nanya ini, banyak itu, Pak ini bener produknya bagus Pak, ini Pak bener nanti diantar besok lah, aduh panjang banget segala macamnya ya. Nah, seorang tenaga penjual harus bisa memahami itu ya. Ketika memang lawan bicaranya adalah wanita ya, dia harus bersikap sabar, ramah ya terhadap segala macam pertanyaan-pertanyaan, kemudian kerempongan ibu-ibu yang belanja tersebut ya. Dia harus bisa ya bersabar diri melayani setiap konsumen yang ada, kira-kira seperti itu ya. Kemudian ketika konsumennya itu merupakan delegasi atau perwakilan dari sebuah perusahaan, itu biasanya memang meminta cukup banyak persyaratan ya terkait dengan administrasi. Ketika dia mau melakukan penjualan, biasanya akan minta ada surat izin ininya Pak, surat izin ini, ada bukti uji laboratoriumnya Pak, ada dan segala macam. Biasanya administrasinya cukup lengkap kalau konsumennya adalah delegasi atau perwakilan dari sebuah perusahaan ya. Nah, selanjutnya adalah tentang ketersediaan data ya. Ini data ini penting banget untuk menunjang tenaga penjual tadi dapat memaparkan proses negosiasinya ya. Jadi ketersediaan data ini minimal kalau di tengah penjualan tuh ada yang namanya brosur ya. Brosur itu wajib ada ya, untuk ya memperjelaskan kepada konsumen bahwa ini loh produk barang kita, spesifikasinya ini ya. Katakan kalau contoh Bapak di beton ya, paving block itu spesifikasinya seperti ini Pak, panjangnya, lebarnya, tebalnya ya, kualitasnya menggunakan semen ini dan segala macamnya gitu ya. Kalau itu sebuah motor, maka ini motornya cc-nya sekian Pak, warnanya ini, beratnya sekian, bannya ukuran sekian dan seterusnya ya. Intinya brosur itu menjelaskan tentang spesifikasi produknya. Kemudian ada list harganya, daftar harganya mulai dari produk yang termurah sampai dengan termahal. Itu harus kita sediakan, jadi konsumen datang bisa langsung melihat daftar harganya seperti apa, termasuk ketersediaan barang contohnya atau barang sampelnya ya. Kalau kita mau beli motor kan kita bisa langsung lihat deretan motor yang ada di sana, bahwa ini loh motor yang bakal dijual gitu, ini loh motor yang bakal nanti akan kita miliki kalau kita sudah melakukan penjualan. Jadi ada contoh langsungnya gitu ya. Jadi seluruh panca indera konsumen itu terpuaskan. Jadi kalau sekedar ngomong biasa seperti itu, biasanya konsumen masih belum yakin ya, dia harus melihat. Oleh sebab itu pentingnya brosur tadi ya. Jadi selain dari indera pendengaran ya, dari penjelasan yang kita berikan, harus juga dari indera mata. Jadi dia melihat bahwa oh ini loh foto-fotonya, ini gambarnya, ini spesifikasinya, dan ditambah lagi kalau ada sampelnya, dia bisa pegang langsung, bisa merasakan langsung, oh produknya tuh seperti ini dan segala macamnya. Jadi konsumen yang datang tuh benar-benar puas dan merasa yakin untuk berbelanja di situ. Jangan sampai sebaliknya ya, Anda berjualan tapi sampel produknya ndak ada, gambarnya ndak ada. Wah, itu sudah orang sudah curiga dengan Anda, sudah sulit untuk bisa membuatnya yakin gitu ya, karena tidak ada bukti-bukti pendukungnya seperti tadi itu ya.
Nah, kita juga tidak boleh merasa diri pintar, kemudian konsumen bodoh sehingga kita kayak menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah asing gitu ya supaya terlihat pintar, supaya terlihat kredibel gitu ya. Itu justru bisa sebaliknya ya, bisa menjadi bumerang, bisa menjadi senjata makan tuan bagi karyawan tenaga penjual tersebut ya. Kenapa? Karena tidak seharusnya seperti itu ya. Memang kalau tenaga penjual itu mereka harus bisa menjelaskan sesuatu dengan semudah-mudahnya dan sesimpel mungkin agar dapat dipahami oleh setiap konsumen yang datang. Jangan sampai konsumen datang kemudian dijelaskan pakai bahasa-bahasa seperti itu, jadinya konsumen tidak memahami dan pada ujung-ujungnya sulit juga membentuk kredibilitas tersebut ya, karena bagaimana mau percaya kalau ngerti saja tidak konsumen tersebut ya. Kemudian dari tempat, desain ruangannya itu pun harus meyakinkan ya, harus membuat terlihat profesional, ada tempat duduknya, ada mejanya, kemudian desain ruangannya dan seterusnya, itu juga bisa membentuk unsur kredibilitas ya. Sama halnya kalau kita pergi ke sebuah perusahaan, kemudian kok ini ruangannya ndak ada, tempat duduknya ndak ada, itu sudah mulai curiga dan tidak yakin itu ya, karena tidak ada bukti-bukti nyata yang bisa menunjukkan bahwa ini loh perusahaan tersebut memang eksis, ada gitu ya. Nah, cara penyampaiannya juga harus tenang ya, harus ramah terhadap siapa saja dalam menyampaikan penjualan tadi ya. Kemudian raut mukanya harus senyum ya, bahasa tubuhnya harus baik gitu ya. Termasuk ketika konsumen datang ya, terkait dengan sopan santun, kita orang timur ya, budaya timur, yaitu adalah kita harus menyambutnya ya. Kalau memang itu bisa jabatan tangan, silahkan jabatan tangan, kalau tidak ya cukup seperti ini saja ya. Kemudian kita persilahkan duduk ya, jadi persilahkan duduk dengan bahasa tubuh tangan terbuka, jadi tangan terbuka seperti ini gitu ya. Silahkan duduk Pak. Ketika konsumennya sudah duduk, barulah kita yang kemudian duduk. Jangan sampai kita duduk duluan, konsumen masih berdiri, itu tidak dianggap tidak sopan ya dalam dunia penjualan gitu. Memang harus konsumennya yang kita persilahkan duduk dulu terlebih dahulu, baru kemudian kita. Nah, ini kan salah satu unsur sopan santun yang ada dalam budaya timur ya, yang mana unsur sopan santun ini akan membentuk etika nanti secara umum gitu ya. Nah, kemudian termasuk menunjuk barang dan sesuatu ketika kita ingin menunjukkan bahwa Pak, itu loh contoh barangnya gitu. Nah, menunjuk dengan tunjukkan jari seperti ini masih dianggap kurang sopan ya. Ada yang lebih sopan yaitu dengan membuka tangan seperti ini. Nah, bahasa-bahasa tubuh sederhana seperti ini juga sangat penting ya di dalam tenaga penjualan tersebut ya, karena bisa menambah keyakinan daripada konsumen tersebut bahwa oh memang bagian penjualan ini memang sudah dididik, terlatih dan sopan santun. Kemudian teknik selanjutnya ada namanya teknik yes teknik namanya. Jadi yes teknik itu maksudnya adalah bagaimana kita menjelaskan kepada konsumen dengan menggunakan kata-kata ya gitu ya. Misalkan seperti ini ya. Terima kasih Pak sudah melakukan pembelian di sini. Sekarang Bapak silahkan bisa bayar langsung di kasir ya. Bisa bayar langsung di kasir ya. Nah, ada kata-kata ya itu. Biasanya tenaga penjualan itu sering banget menggunakan kata-kata ya di belakang setiap perkataannya itu. Jadi selalu ditambahkan kata ya dengan harapan kata ini akan terulang kembali diucapkan oleh konsumennya. Ketika konsumen mengucapkan kata ini, itu berarti konsumen sudah berada dalam wilayah persetujuan daripada negosiasi tersebut, sehingga selebihnya nanti bisa lebih mudah gitu ya, karena sudah ada pada satu frekuensi, sudah setuju lah kurang lebih seperti itu. Jadi kata-katanya tuh ada selalu ditambahkan iya di belakangnya. Misalkan baik Pak, pesanannya akan kita buatkan sekarang, Bapak bisa langsung membayar ya gitu. Jadi ada iya-nya di belakangnya gitu ya. Ini salah satu teknik juga yang biasa dipakai oleh bagian penjualan ya. Termasuk Bapak sendiri ya. Bapak sendiri karena pernah berada di bagian penjualan, Bapak secara tidak sadar sering mempraktekkan ini ya, ketika Bapak mengajar dan segala macamnya. Dalam setiap kata-kata yang Bapak katakan tuh pasti selalu diakhiri dengan kata ya gitu ya. Nah, ini aja kayak ya gitu kan. Oke ya, jadi seperti itu. Kemudian bisa juga dipertegas dengan beberapa pertanyaan seperti
produknya yang ini benar Pak gitu. Jadi mempertegas benar Pak yang ini produknya gitu. Pembayarannya 20% DP di awal, setuju Pak gitu. Jadi ada semacam bentuk pertanyaan untuk mempertegas bahwa orang tersebut memang setuju dengan apa yang kita tawarkan gitu. Kemudian selanjutnya adalah tidak menanyakan apakah konsumen tersebut jadi membeli atau tidak. Itu sebenarnya tidak ditanyakan ya, tetapi diubah menjadi hal yang lebih mengarah kepada closing tadi tersebut ya. Jadi kita tidak bertanya, Bapak jadi Pak mau beli produk yang ini? Enggak seperti itu ya. Itu biasanya jarang banget diucapkan oleh tenaga penjual. Biasanya tenaga penjual akan bilang, baik Pak kita buatkan pesanannya sekarang, Bapak mau produk yang mana gitu. Jadi langsung diarahkan pada closing penjualan tadi itu ya. Jadi konsumen tuh nggak dibuat masih bimbang lagi terhadap produknya ini beli atau tidak, tapi langsung diarahkan kepada pembuatan pesanan gitu ya. Ini strategi yang dibuat agar konsumen tersebut cepat berpikir dan pada akhirnya langsung melaksanakan deal negosiasi penjualannya itu ya. Kemudian menawarkan solusi yang selanjutnya ya. Jadi kalau konsumen datang kemudian dia memesan satu produk yang mana produk itu tidak ada, maka tenaga penjualan harus bisa menyampaikan solusi alternatifnya. Ya, misalkan, oh Pak, kita memang kosong produk yang ini Pak, tapi kalau Bapak mau, Bapak bisa pakai produk yang jenis ini. Ya, kualitasnya sama, hanya saja modelnya berbeda Pak. Model seperti ini memang agak jarang dipakai Pak, tapi pada praktiknya ini lebih mudah dipasang, misalkan seperti itu ya. Jadi ada solusi yang kita tawarkan gitu ya. Karena biasanya kalau konsumen datang kemudian ditanya produk ini nggak ada, kita jawab nggak ada gitu atau nggak bisa. Ya, katakan Pak kita mau mesen produk yang dengan kategori seperti ini. Oh mohon maaf Pak tidak bisa. Nah biasanya konsumen akan kecewa. Oleh sebab itu kita harus walaupun kita katakan itu tidak bisa, setelah itu kita harus bisa menawarkan solusi alternatif penggantinya ya. Entah kita bisa tawarkan dia produk lain yang sejenis, atau kita bisa tawarkan rekanan kita, perusahaan lain yang memang bisa membuat hal seperti itu yang merupakan masih ada hubungan kerjasama dengan perusahaan kita, itu bisa ya. Termasuk adalah ini ya, jadi kalau memang konsumen puas, kita harapkan konsumen tersebut memberitahukan kepada yang lainnya. Jadi kita sampaikan Pak, kalau Bapak memang puas terhadap kualitas yang ada di perusahaan kita, baik pelayanan maupun produknya, silahkan Pak bisa disampaikan, diberitahukan kepada teman-teman yang lain Pak. Tetapi kalau Bapak memang ada komplain terhadap produk kita, ada produk yang kurang baik dan segala macamnya, silahkan bisa menghubungi saya langsung Pak gitu. Ya, jadi ini salah satu komitmen slogan ya dalam setiap perusahaan. Jadi kalau baik ya, kalau itu makanan ya restoran, kalau makanannya enak kasih tahu teman-teman yang lain. Tapi kalau makanannya tidak enak kasih tahu kami Pak biar kami bisa perbaiki. Kurang lebih seperti itu. Nah tentu saja di dalam teknik persuasif ini akan dijumpai beberapa hambatan ya, yang mana hambatan ini bisa membuat teknik persuasif tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang pertama adalah dari kondisi fisik ya. Kondisi fisik ini maksudnya fisik tempatnya gitu ya. Jadi misalkan tempatnya tersebut panas ya, AC-nya mati dan segala macam, itu tidak efektif ya. Bapak pernah datang ke satu perusahaan di mana perusahaan tersebut ya Allah panas banget ya. Begitu nyampe sana langsung keringetan ya. Jadi boro-boro mau negosiasi datang saja sudah males gitu ya. Kemudian bising ya, suara bising. Biasanya di beberapa perusahaan yang itu memang ada produksinya sendiri di sana, itu sering terganggu oleh suara bising mesin ya. Ini sering banget ya. Kemudian ini bisa mengganggu teknik persuasif tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian dari cara berbicara, mungkin terlalu cepat berbicaranya ya. Ini kebanyakan Bapak lihat juga beberapa customer service itu bicaranya terlalu cepat ya. Kadang-kadang kita gimana Mbak, coba bisa diulangi, kadang-kadang sampai seperti itu ya. Itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi bicaranya harus pada ritme yang ya tidak terlalu pelan tapi juga tidak terlalu cepat gitu ya. Termasuk artikulasinya, kejelasan kita berbicara itu juga penting banget. Kemudian adanya stereotip ya, atau prasangka yang sudah ada di dalam diri konsumen tersebut ya. Jadi ketika dia datang ke sebuah perusahaan, dia sudah punya bayangan sebelumnya dari kata-kata orang yang teman-temannya dia mengatakan bahwa perusahaan ini kurang baik gitu ya. Nah, ketika dia sudah punya prasangka seperti itu, biasanya teknik persuasif ini akan lebih sulit dilakukan ya. Karena apa? Dia sudah menganggap atau sudah punya informasi bahwa
perusahaan ini memang kurang baik gitu ya. Jadi apapun yang kita sampaikan itu cenderung lebih sulit dipahami atau lebih sulit disetujui oleh dia karena sudah ada prasangka buruk sebelumnya ya. Kemudian tidak bisa memahami apa sebenarnya kebutuhan konsumen ya. Jadi kita harus bisa benar-benar memahami konsumen ini butuhnya produk yang mana sih, kalau memang produk ini sesuai dengan spesifikasi ini dan seterusnya gitu ya. Termasuk kelengkapan data ya, itu juga penting banget. Jadi semakin lengkap data yang kita punya, tentu akan semakin mudah kita memasarkan produk kita ya. Oleh sebab itu di setiap perusahaan biasanya tenaga penjual ini akan dilatih untuk yang namanya memahami product knowledge ya, atau pengetahuan tentang produk secara detail. Nah, baik, itulah dia materi kita tentang kredibilitas. Jadi kredibilitas bisa dibentuk salah satunya melalui teknik persuasif tadi tersebut ya. Nah, kedepannya kita akan berbicara tentang hak dan kewajiban karyawan dalam sebuah perusahaan. Jadi kalau sebuah perusahaan ya di mana karyawannya di tenaga penjualan tersebut katakan ya sudah melakukan setiap kewajibannya dengan baik ya, sudah melakukan teknik persuasif yang banyak tadi dan segala macamnya, kemudian hak apakah yang seharusnya diberikan perusahaan kepada karyawan tersebut? Apakah hanya sekedar gaji atau ada yang lain? Nah, itu akan kita bicarakan di pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.